Maaf kalau salah, sebuah kalimat yang bikin masa sekolah anak Gen Z ketar-ketir, dimana tak bisa dipungkiri website atau aplikasi yang disebut Brainly bisa menjadi platform andalan orang-orang untuk mencari jawaban tugas sekolah. Tapi bagaimana aplikasi yang menggait jutaan bahkan ratusan juta user di seluruh dunia ini bisa dengan mudah ditendang oleh tren chat AI. Jadi inilah bagaimana AI menghancurkan Brainly. Dan kali ini gue bahas yang santai aja. Kukira website buatan lokal, ternyata tidak. Brainly sendiri merupakan sebuah website edukatif atau pendidikan yang didirikan oleh Lukas Haluk, Michał Borkowski, dan Thomas Kraus pada tahun 2009 di Krakow, Polandia, dengan versi bahasa Polandia tentunya, yakni bernama Zaden.pl. Dan dari situ saja ternyata websitenya bisa langsung digemari oleh banyaknya para siswa-siswi di daerah sana, dimana bisa dibilang Brainly lah yang pertama kali menjadi sebuah platform pendidikan di internet pada masa kejayaan internet itu sendiri, di mana di regionnya seperti Rusia, Ukraina, Polandia itu sendiri dan lain-lainnya, Brainly versi Polandia ini berhasil mendapatkan lebih dari 25 juta pengguna, dan bahkan ketika pertama kali membuka region di Amerika Serikat langsung mendapatkan tambahan 50.000 pengguna lagi. Brainly sendiri jelas adalah sebuah platform yang isinya adalah diskusi pelajaran dengan sesama siswa atau bahkan guru yang bisa mengajukan diri sebagai pemberi jawaban aktif ataupun moderator. Dan dari sini jelas kalau tujuan utama Brainly adalah memungkinkan para siswa untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah atau tugas mereka secara online. Tugas-tugas yang sulit juga bisa diselesaikan dengan lebih mudah sebab ada banyak pengguna yang mau menjawab dan menyelesaikannya juga. Selain itu juga, semakin sebuah akun sering menjawab pertanyaan dari komunitas, semakin banyak pula poin yang diberikan untuk meningkatkan reputasi dari si pemilik akun Brainly ini. Udah kayak sosmed aja lah, yang akhirnya aplikasi ini resmi menjadi platform yang bisa diakses oleh publik global ketika kantor utama Brainly sudah berpindah ke New York, Amerika Serikat. Dan disinilah titik masa kemasan platform ini bagi semua siswa bahkan mahasiswa di Indonesia, di mana bagi kalian yang Gen Z kelahiran awal yakni tahun 98 atau sampai tahun 2010-an pasti merasakan bagaimana effortnya mengerjakan sebuah PR dengan dibantu oleh platform satu ini. Ditambah kita masih saja harus mengecek ulang jawaban karena kata andalan dari para moderator yakni maaf kalau salah tentu sangat mencurigakan. Bahkan jika kita majukan lagi eranya, ketika masa pandemik pada tahun 2020, Brainly justru malah semakin banyak mendapatkan user akun baru lagi. Terhitung Brainly mengalami kenaikan pengguna sebanyak 70% pada masa Covid. Pada akhirnya, Brainly menjadi sebuah kenangan bagi masa sekolah para Gen Z awal yang jelas cukup memorable. Tapi ironisnya, bagaimana bisa platform pendidikan andalan masyarakat kita ini malah menjadi debu semata di era sekarang? Apakah karena chat AI yang semakin populer dan semakin dipermudah? Jawabannya iya, tapi nggak cuman itu aja. Sebelum masuk ke masa transisi chat AI, nyatanya Brainly sebagai salah satu platform pendidikan itu juga sudah mulai riweh. Menurut beberapa pengalaman mantan user Brainly aktif yang suka menjawab di platform tersebut, sistem pendeteksinya udah kayak sensi banget, alias dibatasin-batasin terus. Memberikan jawaban dengan sumber lengkap entah itu dari buku ataupun penelitian malah akan rawan di take down atau dihapus oleh aplikasi edukatif tersebut, karena memang terms and conditionnya dilarang memberikan jawaban yang menggunakan referensi dari luar, yang mana tentu ini cukup aneh banget untuk sebuah aplikasi belajar. Apalagi aplikasi ini menawarkan fitur untuk mencari jawaban, ditambah dengan terbatasnya fitur yang diberikan, di mana alih-alih bisa bebas check and recheck seperti dulu, sekarang Brainly lebih ke memberikan banyak syarat untuk melihat jawaban-jawaban yang kita butuhkan atau versi lengkap dari jawaban tersebut. Bahkan terkadang ada jawaban atau pelajaran yang terkunci untuk melihatnya, dan malah harus melakukan langkah-langkah yang tidak relevan lagi ketika posisi kalian adalah seorang pelajar yang butuh jawaban cepat seperti login akun Google dan lain-lainnya. Yang akhirnya dari banyaknya ketidakrelevanan fitur Brainly di era sekarang,
yang semuanya semakin cepat dan to the point. Brandly bahkan sudah jarang sekali mendapatkan perhatian setelah masa pandemik tadi dan beberapa update yang gak jelas tadi. Apalagi jelas ditambah dengan masa transisi ke platform baru yaitu Chat AI, di mana alih-alih hanya untuk belajar, AI bahkan bisa membantu semua hal yang kalian butuhkan seperti pekerjaan, belajar, diskusi, curhat, dan masih banyak laginya. Dimana Chat AI juga bisa memberikan jawaban yang lebih lengkap dengan sumber-sumbernya sekalian juga, entah itu dari buku ataupun penelitian apapun sesuai kemauan kalian. Sehingga tentu saja ini sangat berguna untuk sebuah platform belajar dan lebih worth it ketimbang Brandly tadi. Pada akhirnya Brandly yang kesannya membatasi ini itu dan komunitas yang kesannya juga sudah tidak peduli lagi, jelas akan digantikan oleh platform yang lebih proper lagi semakin berkembangnya zaman, yang akhirnya Chat AI resmi menggantikan posisi Brandly, sebuah perusahaan edukasi besar sebagai sahabat para pelajar. Jadi apa, kalian punya pendapat lain? Coba tambahin di kolom komen. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Apa kalian masih pakai Brandly atau kalian dengan menonton video ini jadi nostalgia dikit lah? Silahkan komen juga. Ya jelas AI memang secara fungsional wajar sekali bisa menggantikan sebuah platform yang kesannya udah nggak konsisten dan banyak batasan. Tapi sedikit catatan, gunakan platform-platform seperti ini juga untuk belajar, bukan sekadar nanya terus jawab doang tanpa tahu kenapa jawabannya bisa begitu. Karena tujuan dari belajar tentunya adalah mengasah pola pikir dan nalar kita, bukan malah bergantung banget 100% ke platform-platform ini. Jadi kira-kira internet culture apa lagi yang bisa gue bahas di segmen ini? Bisa banget buat request di kolom komen juga. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.